Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan eh, pembahasan mengenai eh, sistem tiga fasa ya. Di sebelumnya kita sudah mempelajari sistem satu fasa, di mana eh, ya paling nggak ada satu sumber tegangan ya, dan juga ada satu beban gitu ya. Secara umum seperti itu. Di sini kita akan sedikit memperluas eh, pembelajaran kita menjadi sistem tiga fasa, di mana akan ada paling tidak tiga sumber sumber tegangan ya umumnya, dan ada tiga jenis beban. Nah, di sini mungkin agak berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Di sini rangkaian yang kita gunakan itu umumnya sudah eh, mengikuti struktur tertentu ya. Artinya kita tidak, karena ini kan konteksnya adalah di sistem tenaga gitu ya, atau transmisi, yang mana dia sudah ada satu pattern yang diikuti ya. Jadi kita tidak misalkan itu tidak perlu melakukan misalkan pendekatan analisa loop atau analisa yang lain yang sudah kita gunakan sebelumnya di jenis rangkaian yang bersifat umum ya. Tapi di sini di sistem tiga fasa ini kita akan menghadapi beberapa rangkaian yang sudah mengikuti struktur tertentu. Oke, ya ini adalah eh, beberapa jenis eh, fasa ya, beberapa jumlah fasa dan juga beberapa katakanlah jumlah saluran ya. Jadi di yang ini ya, kiri atas ini adalah satu fasa, ya, sistem satu fasa di mana ada satu sumber tegangan, ada satu fasa tertentu. Jadi ini adalah katakanlah phi ya, phi atau theta gitu, dan ada satu beban ya. Bebannya ini adalah Z ya, kan di sisi em, ya di sisi yang apa namanya jauh katakanlah dari em, sumber tegangan gitu ya. Lalu ada beberapa jenis fasa ya. Ada satu fase tiga wire, di mana ada fase phi sama fasenya, dan juga di sini ada dua beban ya. Jadi dua beban. Di sini dua wire adalah dua saluran, yaitu saluran satu misalkan dan juga saluran dua gitu. Ya, sebentar. Sedangkan di sini ada tiga wire ya. Ini adalah wire atau saluran pertama, ini adalah saluran kedua, dan ini adalah saluran ketiga. Nah, sedangkan yang ini sama dengan tiga wire, tapi di sini mereka mempunyai eh, dua fase yang berbeda, yaitu katakanlah 0 dan juga min 90. Jadi jumlah fase ini apakah dia 0 atau 90 atau 180 dan seterusnya, itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan. Jadi kita eh, apa sih tujuan dari adanya fase dan sebagainya? Ya, salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi gitu ya, yang akan kita pelajari nanti. Jadi efisiensi ini artinya ya kita ingin meminimalisir apa loss ya, atau minimalisir daya yang hilang gitu. Nah, daya yang hilang itu bisa diminimalisir dengan eh, mengikuti satu sistem fase tertentu. Nah, ini yang ketiga adalah tiga fase. Ya, tiga fase, ada empat wire di sini. Jadi di sini ada 0, ya, ada min 120, ada 120. Jadi ada tiga sumber, ya, tiga sumber masing-masing mempunyai fase yang berbeda. Dan juga di sini ada tiga beban ya, atau tiga load ya, yaitu load satu, load 2, dan load 3 ya.
di mana ada 4 saluran. Jadi ini saluran satu, saluran dua, saluran tiga, dan saluran empat. Nah, sistem ini yang akan kita pakai atau yang akan kita pelajari secara lebih detail pada perkuliahan ini gitu ya. Eh, dan nanti kita akan lihat apa misalkan kelebihan dari sistem 3 fase dibandingkan sistem 1 fase atau sistem 2 fase gitu. Oke, jadi kita sekarang fokusnya adalah di sistem 3 fase dengan sudut seperti ini ya, 0, min 120, dan juga 120 dengan 3 beban. Nah, beban ini bisa dianggap sama atau bisa dianggap berbeda ya tergantung apa analisa yang kita lakukan gitu ya. Jadi di awal kita akan mempelajari misalkan satu rangkaian dengan beban yang sama. Sedangkan untuk pelajaran selanjutnya kita akan memfokuskan pada rangkaian yang mempunyai beban yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sistem 3 fase. Kenapa kita mempelajari ini? Ya, mungkin Anda sudah kurang lebih mengetahui ya bahwa mayoritas sistem kelistrikan yang ada di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, itu menggunakan sistem 3 fase ya, dengan frekuensi ya 50 atau 60 Hertz ya. Eh, Tergantung negaranya ya bisa 50, bisa 60 gitu ya, yang paling umum digunakan. Lalu sistem 3 fase ini juga lebih ekonomis, artinya dia membutuhkan 4 wiring atau 4 saluran tadi dibanding 1 fase dan 3 fase yang membutuhkan relatif lebih banyak wiring. Jadi kalau tadi 1 fase itu ada 2 wiring atau 2 saluran, jadi perbandingan wiring per fasanya adalah 2 banding 1. Di sini 4 wire 3 fase itu dia membutuhkan jumlah wire yang lebih sedikit ya, yaitu hanya 4/3-nya ya, 4/3 dari sistem atau dari em, apa jumlah fase yang ada di sini gitu ya. Ya, lalu di sini yang menjadi satu kelebihan juga dia eh, bisa meminimalisir daya instan sehingga di sini sistem 3 fase ini diharapkan bisa mengurangi vibrasi ya atau getaran pada mesin ya. Jadi pada motor atau ya pada generator ya yang eh, kita gunakan ya sebagai pembangkit. Em, ini adalah salah satu jenis motor ya, motor 3 fase, ada bentuk stator dan juga rotornya gitu ya. Eh, Ya, generator ya ini. Di sini output yang dihasilkan ini adalah 3 fase ya, di mana ada magnet ya dan ada kutub utara dan selatan, dan di sini ada magnet ini bergerak ya, atau apa, rotor. Sementara komponen yang tidak bergerak ini adalah disebut dengan stator. Sedangkan stator ini ya dia diam ya, dan rotor ini dia bergerak. Ada beberapa pool katakanlah di sini yang menyebabkan em, adanya listrik yang bisa dibangkitkan ya, oleh eh, pergerakan pada pembangkit ini. Baik, jadi ada beberapa kelebihan dari sistem 3 fase ya yang mungkin Anda bisa apa, pelajari lebih lanjut nanti. Eh, Yaitu salah satunya adalah lebih ekonomis ya, dan di sisi lain dia juga dapat mengurangi getaran ya atau vibrasi pada mesin. Nah, ini adalah generator 3 fase tadi ya. Eh, Terdiri dari bagian stator yang diam dan juga rotor yang bergerak ya. Tentu kita nggak akan mempelajari struktur generator ini di mata kuliah ini gitu ya. Anda bisa pelajari di ya, mata kuliah lain ya, nanti mungkin di dasar sistem tenaga listrik atau mata kuliah yang sejenis.
Nah, di sistem tiga fasa ini ada dua konfigurasi yang akan banyak kita gunakan. Dia disebut dengan konfigurasi Y atau Y seperti ini ya. Y bahasa Inggrisnya atau adalah bahasa Inggris dari Y, dan juga delta ya. Delta adalah segitiga ini. Dan juga di sini selisih dari tiap fasanya adalah 120 derajat. Jadi ini disebut dengan sistem tiga fasa yang seimbang. Artinya kalau kita gambarkan di satu kuadran, katakanlah ya, ini adalah sudut 0, misalkan di sini adalah sudut 120, ya, di sini adalah sudut min 120. Atau kalau Anda hitung, misalkan ini adalah 360, ya di sini akan menjadi 240. Ya, ini kan konvensi saja ya. Jadi 140 dan juga min 120 itu adalah dua sudut yang sama. Em, di sini kita tuliskan dengan A, B, C ya. A, B, dan C untuk tiga fasa ini. Jadi A itu dia dimulai dari 0, sedangkan B itu dari 120 dan juga C itu adalah dari 240. Ya, jadi ada tiga eh, tegangan ya, tiga tegangan sekali lagi yang mempunyai magnitud yang sama tetapi mempunyai fase yang berbeda ya. Jadi ada A, B, dan C. Ya, kalau kita gambarkan dalam sinyal dalam bentuk waktu ya, kurang lebih dia akan jadi seperti ini ya. Nah, untuk eh, case Y dan delta ini sebenarnya eh, dia sama dengan Y delta dalam resistansi ya, yang mungkin juga sudah Anda pelajari di RL1. Jadi ini adalah bentuk Y, bentuk Y ini adalah bentuk delta gitu ya. Kalau kita lihat menyerupai Y, dan ini adalah menyerupai segitiga ya, segitiga ya seperti ini ya, berbalik ya. Eh, Ya, yang mana dia kalau kita lihat balik ya, menyerupai bentuk delta. Kalau kita gabungkan kedua itu akan jadi satu bentuk seperti ini ya. Jadi yang luar ini adalah pada delta A, B, dan C, sementara untuk yang eh, dalam ini adalah di Y ya, atau di Y. Nah, jadi di sini kita punya RA, kita punya RB, dan kita punya RC. Eh, sorry. Jadi RA atau yang luar ini adalah perkalian dari semua kombinasi ini dibagi dengan yang berhadapan ya, yaitu R1 atau yang tidak bersentuhan. Sedangkan RB juga sama, ini penyebutnya sama semua, dia dibagi dengan yang berhadapan yaitu R2. Sementara RC juga sama, dia dibagi dengan yang berhadapan, yaitu R3. Jadi ada RA, ada RB, ada RC. Sedangkan R1 sendiri, dia sekarang kalau tadi pembilangnya sama, sekarang penyebutnya sama ya. Jadi ada RA, RB, dan RC. Ada RA, ya, RB, dan juga RC. Em, Sehingga di sini jumlahan ya yang digunakan, eh, jumlahan, dan dia dibagi, sorry ya, jumlahnya menjadi penyebut ya, sementara RB dan juga RC itu dia dikalikan ya menjadi pembilang ya. Jadi pembilang ini kombinasi mana yang dijadikan pembilang, yaitu kombinasi yang bersentuhan dengan R1 ya. Jadi RB dan juga RC ya dikalikan. Sementara untuk R2 sendiri,
dia yang digunakan sebagai pembilang yaitu adalah RA dikalikan RC. Sementara untuk eh, penyebut yang digunakan adalah jumlahan dari tiga ini ya. Sekali lagi penyebutnya sama untuk tiga ini. Dan juga untuk R2 ya sama yang digunakan, atau R3 yang digunakan juga adalah eh, yang bersentuhan ya dengan eh, R3 yaitu adalah RA dan juga RB. Ya, jadi mungkin nanti bisa mungkin dihafal ya atau ya dipelajari lebih lanjut ya. Mungkin Anda juga bisa eh, melakukan beberapa latihan ya supaya nanti lebih mudah. Oke, jadi konfigurasi Y dan delta ini yang sudah kita pelajari ini akan kita gunakan lagi ya di eh, apa sistem tiga fasa ya. Kalau ya sebelumnya kita cuma menghitung resistansi misalkan yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Di sini kita menggeneralisir ya menjadi impedansi ya, yaitu ZA, ZB, ZC ya, Z1, Z2, Z3. Ya. Konfigurasi Y atau Y seimbang dan juga konfigurasi delta seimbang. Seimbang artinya apa? Ya ini sama semua gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya R ya, ini kan berarti R kalikan R plus R kalikan R plus R kalikan R per R. Itu kan artinya di sini kita punya 3R kuadrat ya dibagi dengan R yaitu dia akan jadi ya RA di sini dia akan jadi 3 R dari em, R dari Y ya atau R dari ya Y. Jadi beban di delta itu adalah tiga kalinya beban di Y. Jadi kalau sebaliknya ya kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi ini kita ubah, misalkan ini adalah R ya, ini kita ingin mencari Z di Y gitu. Em, ya, dia adalah misalkan apa R dikalikan R dibagi R plus R misalkan. Sehingga di sini dia akan jadi R kuadrat dibagi 3R sehingga dia akan jadi R per 3 atau R ini ya dia sebenarnya adalah Z delta ya. Jadi Z Y adalah sepertiga dari Z delta atau ya sama dengan apa yang kita sebut di awal yaitu Z delta itu dia sama dengan 3 Z Y. Ya. Jadi kalau seimbang ya dan kita asumsi awalnya tadi adalah asumsi seimbang, kita punya satu hubungan yang cukup simpel yaitu Z delta sama dengan 3 ZY dengan asumsi sekali lagi semua Z yang ada di sini itu sama. Ini adalah ZY, ZY, ZY dan di sini adalah Z delta dan juga Z delta. Nah, kalau kita lihat sekilas ya konfigurasi Y di sini atau konfigurasi Y itu dia sedikit menyerupai seri ya. Jadi kalau misalkan ini kita lihat kan dia apa ada hubungan apa katakanlah garis lurus gitu ya meskipun ya nggak sama. Eh, bukan berarti ini kita jumlahkan semua gitu kan enggak ya. Tapi dia sedikit menyerupai seri sementara yang ini kan dia membagi arus. Jadi di sini sedikit menyerupai paralel. Dengan asumsi di sini kita punya asumsi umum yaitu kita menggunakan sekuen A, B, C yaitu A leading B atau A lebih dahulu dari B dan juga B itu dia lebih dahulu dari C ya. Dan ini disebut juga dengan sekuen positif ya sekuen ABC ini. Jadi ini yang penting untuk kita
ketahui ya, sekuen ABC positif dan kalau seimbang ya kita bisa menggunakan eh, persamaan yang sederhana ya. Z delta sama dengan 3ZY. Nah, untuk awalan mungkin yang kita pelajari adalah apa yang disebut dengan koneksi YY atau delta delta atau Y delta atau delta Y. Jadi eh, Y di sini ada dua Y ya, di sini ada dua Y ya. Jadi Y atau YY. Y yang pertama ini adalah sumber ya. Artinya sumber adalah sumber tegangan yang dia berbentuk Y juga gitu. Sementara Y yang kedua itu adalah beban ya. Di sini bebannya seperti apa? Bebannya bentuknya adalah apa? Y juga. Ya, jadi em, di sumbernya dia berbentuk Y, di beban dia juga berbentuk Y. Jadi ini adalah koneksi antara sumber tiga fasa dengan rangkaian Y dengan beban tiga fasa dengan rangkaian Y. Nah, untuk awal ya kita mempelajari beberapa kombinasi ya, lebih tepatnya ada 4 kombinasi untuk tiga fasa. Yang pertama adalah YY, kedua adalah Y delta. Kalau Y delta apa artinya Y delta ya? Di sini kita lihat bahwa Y itu adalah di sumber, delta adalah di beban ya. Jadi sumbernya adalah Y dan bebannya adalah delta. Lalu yang ketiga adalah koneksi delta-delta, di mana ya seperti tadi di sini bebannya delta dan juga apa namanya sumbernya itu adalah delta juga. Yang terakhir adalah delta Y, di mana di sini eh, ya sebagaimana sebelumnya eh, bebannya Y dan juga sumbernya adalah delta. Oke, kita balik ke yang pertama tadi adalah YY. Nah, untuk YY di sini kita lihat ada titik netral ya. Jadi kalau Y itu ada titik netral, kalau delta itu nggak ada. Jadi ini kan yang di tengah-tengah ini adalah titik netral. Ada VAN. Apa VAN itu? VAN adalah tegangan dari titik A ke titik netral. Ada VBN. VBN itu apa? VBN adalah tegangan dari titik B ke titik netral. Lalu ada VCN. VCN itu apa? VCN adalah tegangan dari titik C ke titik netral ya. Nah, di sini kalau kita analisa ya, kita menggunakan analisa yang umum aja ya, kita analisa secara node gitu ya. Kita lihat bahwa ada arus yang mengalir, ya kan? Jadi ada arus yang mengalir IA, ada IN, ada IB, dan juga ada IC ya. Jadi dari sini ke sini, misalkan ya, atau dari sini ke sini, dan seterusnya. Em, Oke, mungkin tapi sebelum itu, ya di sini kita eh, apa spesifikkan dulu untuk tegangan VAN, VBN, VCN. Ini adalah tegangan fasa dengan netral ya. Artinya kita punya em, tegangan fasa netral dan juga tegangan antara dua fasa. Em, Ya, sebelum itu kalau kita punya ABC ya seperti yang tadi kita A ya, B lalu C dengan masing-masing mempunyai selisih 120 derajat ya. Jadi A dulu lalu di sini ada B, di sini ada C ya. Di mana A dia apa namanya? Diikuti oleh B, lalu diikuti oleh C. Nah,
Ya, kalau ini kita apa namanya tulis ya, kita samakan mungkin biar nggak ada negatif ya dia akan jadi 360 misalkan 240 lalu 120 ya. Jadi eh, A dulu lalu B lalu C. Nah, itu adalah tegangan fasa ya atau phase voltage, yaitu tegangan fasa dengan netral terhadap netral. Nah, gimana dengan tegangan garis atau line voltage? Di sini kita bisa menghitung, misalkan, oh kita pengen menghitung VAB ya, ini VAC. Kita menghitung VAB. VAB yaitu adalah VAN ya, VAN dikurangi VBN. Nah, ini kita harus apa berhati-hati ya. Wah, di sini eh, kan kalau kita punya nilai di sini ya kita pause. Oke, kita lanjutkan. Em, ya, tadi kita punya tegangan fasa ya atau phase voltage. eh, yang mana bisa kita gunakan untuk mencari tegangan garis ya atau line voltage. Di mana di sini adalah tegangan antara dua fasa. Nah, di sini kita mencari VAB. VAB itu adalah ini. Kalau kita punya tegangan antara dua titik, gini kan kita menjumlahkan ya tegangan ini plus tegangan ini gitu ya. Nah, kalau ini adalah negatif ya, ini kan kebalik ya, negatif negatifnya di atas, positifnya di bawah. Jadi ini sebenarnya adalah VAB itu adalah VAN kurangi VBN ya. Eh, Sehingga di sini akan menjadi VP sudut 0 dikurangi VP sudut min 120 derajat. Yang mana kalau kita hitung dia akan jadi akar 3 VP sudut 30 derajat atau dengan kata lain di sini kita bisa menuliskan bahwa VL dia adalah akar 3 dari VP ya. Jadi ini adalah dari magnitudenya sementara dari fasenya dia akan jadi 30 derajat. Nah, di sini ya dari mana bisa akar 3 VP sudut 30? Ya, Anda nanti bisa hitung sendiri ya. Jadi kita punya VP sudut 0. Jadikan dia VP aja gitu ya. Dikurangi VP sudut min 120 derajat ya kita gunakan identitas dari cos dan juga sin ya. Jadi misalkan hmm, hmm, oke, jadi di sini yang kita punya ya tadi ini adalah VP saja gitu kan. Sementara kalau kita mencari nilai em, real ya, jadi VP sebetulnya adalah min 120 derajat. Jadi kan kita menggunakan nilai cos ya. Jadi VP kalikan cos min 120 ya, yang mana dia adalah cos 240 ya. Dan nilai cos 240 derajat ya atau cos min 120 derajat ya dia adalah eh, min setengah ya. Eh, jadi di sini kita mempunyai nilai min setengah sekitar
setengah VP. Lalu untuk nilai imajinernya, di sini kita mempunyai ya min eh, VP ya eh, dikalikan sin min 120, yaitu eh, adalah berapa? Min setengah akar 3 ya. Eh, Sin 140 ya. Dia adalah min setengah akar 3. Min setengah akar 3 C gitu ya. VP. eh, Lalu ya di sini kita bisa melakukan apa namanya simplifikasi ya. Jadi dia 3/2 VP ya. eh, dan ditambah ya akar 3 per 2 J VP, yang mana ini adalah bentuk rektangular. Kalau kita jadikan bentuk polar, dia akan jadi akar 3 VP, bentuknya adalah 30 derajat ya. Baik, eh, kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya sekarang faktor akar 3 yang akan kita gunakan untuk eh, mencari nilai eh, apa tegangan fase ya. Sorry, tegangan garis dari tegangan fase. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa VL itu dia leading VP atau dia mendahului VP sebesar 30 derajat. Nah, sementara untuk arus, kalau untuk arus kita lihat di sebelumnya, di sini kita punya arus IA, kita punya arus IB, kita punya arus IC, dan kalau kita lihat karena eh, apa namanya arus ketiga arus ini dia adalah sama dengan arus netral, jadi di sini kan tidak ada arus yang mengalir ya karena dari netral ke netral, sehingga di sini IA ditambah IB ditambah IC ya dia akan jadi 0. Ya, jadi di sini ada yang disebut dengan line current dan juga phase current, sama dengan sebelumnya kita punya phase voltage dan juga line voltage. Dan di sini kita punya suatu rangkaian ekuivalen per line. Jadi kalau kita lihat di line sebelumnya atau di gambar sebelumnya, kita lihat bahwa ada satu rangkaian ekuivalen ya. Kita bisa menyederhanakan ini menjadi suatu rangkaian ekuivalen eh, VAN ya, dan juga ada beban ZY. Harusnya dia tidak akan apa eh, mengalir ke titik yang lain. Artinya di sini kalau dia ada di arus di fase A ya dia akan ada di fase A ya. IA, IN, lalu kita bisa ganti ini dengan misalkan IB dan juga IN. Ini kalau kita gambarkan ya IB ya dia akan jadi misalkan VBN ya. Ini adalah N dan di sini adalah N juga. Lalu di sini ada ZY ya. Jadi dia akan seperti ini ya. Ini kita balik aja kan sebenarnya karena IB-nya dia mengalir dari nilai positif ke nilai netral ya. Di ini adalah IB misalkan dan untuk IC dia sama. Nah, rangkaian ekuivalen paralelnya adalah seperti ini dan di sini ini adalah selisih dari em, tegangan fase dan juga tegangan line ya. Jadi ada dua yang perlu kita perhatikan, istilah fase dan juga line. Sehingga kita punya empat ya, arus line, arus fase, lalu kita punya tegangan fase dan juga tegangan line.
indikatornya kalau misalkan tegangan fase dia mempunyai simbol atau mempunyai huruf N di bawahnya, di belakangnya, sorry, yang menggambarkan dia adalah tegangan dari fase ke line. Ya. No, sorry, dari fase ke netral. Oke, ya mungkin sambil jalan kita akan pelajari ya. Nah, beberapa contoh atau salah satu contoh di sini terkait dengan apa namanya em, koneksi atau sistem YY, di mana di sini kita punya satu line current atau satu rangkaian kita mencari line current lebih tepatnya kita punya satu atau kita punya tiga tegangan ya dengan satu magnitude atau dengan magnitude 110 di sini kita punya nah ini ABC ya. Ini sebenarnya kita lihat ini kan 360 ini 240 ini adalah 120. Jadi kita asumsi kita adalah ABC ini dia mempunyai sudut yang sama-sama selisihnya adalah 120 karena kalau tidak seperti itu maka akan bisa beda ya analisanya. Nah, ini sebenarnya cukup simpel ya karena di sini bebannya adalah sama, ada beban katakanlah beban utamanya adalah 10 plus J8. Sementara beban di sisi apa namanya saluran ya, katakanlah di sisi saluran itu punya beban 5 min J2. Jadi ada dua beban dan ya kita tambahkan saja di sini kita ini kan rangkaian seri ya sebenarnya ya. Jadi kita lakukan analisa seri pada umumnya. Em, di sini dia akan ya, sebentar kita sini sudah saya apa bisa. Oke, ya di sini kita lihat dia akan jadi em, nilainya ya kita tambahkan saja 5 min C2 dan juga 10 min C8 ya sehingga di sini nanti dia akan jadi 15 min atau 15 plus C6 ya yang mana kalau kita ubah ke bentuk polar dia akan jadi 16,155 dengan sudutnya adalah 21,8 derajat. Nah, untuk arus IA, jadi arus IA ini adalah arus yang ini ya dari sumber A ke eh, apa, ke netral. Oh ya, netral itu karena tidak ada arus di sini, jadi kita bisa hilangkan ya netralnya. Jadi tentu ada netral, tapi karena di sini kan tidak ada arus yang mengalir ya, jadi bisa kita hilangkan. Sehingga di sini kita dapat em, melakukan analisa yang lebih sederhana bahwa IA adalah dia tegangan di sumber dibagi dengan eh, nilai ZY dan karena ini sistemnya adalah sistem seimbang maka ZY-nya adalah sama ya. Jadi ZY-nya adalah 6,81 sorry, ZT-nya adalah 16,155 dan IA-nya adalah 6,81 dan kebetulan karena ini sistem seimbang maka tegangan fasenya juga sama yang membedakan hanyalah nilai fasenya 0 min 120 min 240 sehingga di sini ya yang membedakan hanyalah nilai fase min 21,8 min 141,8 dan juga min 98,2 seperti itu. Oke, itu untuk Y ya atau Y koneksi atau sistem seimbang Y. Nah, selanjutnya ini adalah koneksi atau sistem seimbang Y delta atau Y delta. Ya, sekali lagi tadi yang pertama ini mengacu pada sumber, yang kedua ini mengacu pada beban. Dia terdiri dari rangkaian sumber ya yang terkoneksi dengan sumber dan juga tersambung dengan rangkaian beban ya.
Nah, di sini kita bisa menggunakan eh, hubungan antara ZY dan juga Z delta yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi yang kita tahu tadi adalah ZY ya, dia adalah sepertiga dari Z delta. Sehingga kita bisa gunakan ini ya, ZY adalah sepertiga dari Z delta. Kita bisa gunakan ini untuk mendapatkan ya, mendapatkan nilai em, apa Z Y ya. Kita tahu Z delta dan kita mendapatkan nilai Z Y ya. Itu salah satu pendekatan ya. Ada pendekatan yang lain sebenarnya nanti bisa kita lihat. Dan di sini tegangan fasenya adalah VAN, VBN, dan juga VCN sama dengan sebelumnya. Selisihnya adalah 120 juga. Sedangkan untuk tegangan garisnya ya juga sama ya. Dia selisihnya adalah 30 dengan magnitud yang dia mempunyai faktor akar 3. Sedangkan untuk nilai arus fase di sini arus fase itu apa? Arus fase itu adalah arus AB. Jadi AB. Kalau tadi di Y itu kita punya nilai yang sama untuk arus fase dan juga arus garis atau arus line. Sedangkan untuk di eh, apa namanya? Untuk di delta kita punya nilai yang berbeda ya. Untuk arus fase dan juga arus garisnya. Nah, jadi kalau di arus fase itu adalah IAB ya. IAB ini adalah rasio atau nilai VAB atau nilai yang ada di sini ya dibagi dengan nilai Z delta ya. Jadi ini adalah arus IAB yang mana dia beda dengan arus line. Arus line itu adalah arus IAB dikurangi arus IBC ya, IBC. Jadi ini adalah IA, IB dan IC yang didapatkan dari tiga tadi. IA itu adalah IAB karena dia eh, apa kita bisa lihat kan IA dia ini pennya aneh ini kan IA ya dia adalah eh, IAB gitu kan dikurangi ya atau IAB adalah IA plus ICA ya ICA oke. Em, jadi IA ya IA ya di sini eh, oh ini kayaknya kebalik ya. Jadi, mungkin saya edit nanti ya. IB ini adalah I ya kayaknya eh, sedikit terbalik ya. Dia ada I, A, IB dan IC yang mana dia apa namanya menggunakan nilai arus fasa yang sudah kita ketahui. Oke, mungkin langsung ke contoh. Eh, jadi ya untuk contoh ini kita apa namanya mempunyai satu rangkaian yang sudah baku ya. Rangkaiannya ya itu aja sebenarnya YY atau Y delta atau delta delta atau delta Y. Eh, untuk Y delta ya ini salah satu apa namanya em, contoh ya yang mana diketahui bahwa sebuah sekuen ABC dia mempunyai eh, source ya terkoneksi dengan eh, konfigurasi atau dengan sistem Y dengan nilai tegangan ya VAN adalah 100 sudut 10. Ini VAN ya. Jadi kalau kita tahu bahwa dia balance, maka kita tahu juga bahwa nilai VBN itu kita bisa
dapatkan VBN dan juga VCN ya. Dia selisihnya adalah 120. Jadi VBN itu adalah 100, sudutnya adalah min 110 ya. Sedangkan VCN adalah 100, sudutnya adalah ini kita kurangi dengan 120, jadi dia adalah min 230. Eh, Terhubung dengan beban yang terkoneksi eh, secara delta dengan koneksi atau dengan impedansi per fasenya adalah 8 plus J4. Dan di sini kita menghitung fase dan juga arus line. Ya. Ya, sekali lagi kita ketahui bahwa Z delta, karena delta tadi adalah konfigurasi dari beban, ya, maka impedansi bebannya adalah Z delta 8 plus J4 atau eh, dia juga eh, 8, kalau kita ubah ke bentuk polar dia akan jadi 8,944, sudutnya adalah 26,57 derajat. Sedangkan tegangan garis atau line voltage-nya VAB, ya, dia adalah kita menggunakan hubungan dari VAN tadi ya, eh, VAN yang tegangan fase kita ubah ke tegangan line ya, sehingga dia jadi 173,2, sudutnya adalah 40 derajat volt. Em, ya, kita kan mengalihkan ini dengan ini gitu ya. Jadi eh, apa namanya, VAN di sini adalah 100, sudutnya adalah 10 ya. Lalu kita kalikan dengan nilai eh, akar 3, kita kalikan dengan nilai 30 derajat ya. Sehingga kan akar 3 itu kurang lebih kan 1,73 ya. Jadi di sini 173 koma 2, maksudnya adalah 40 derajat. Nah, dari VAB kita bisa menghitung IAB, yaitu IAB adalah VAB dibagi dengan Z delta ya. Eh, Jadi VAB adalah VAB dibagi dengan Z delta 173,2 kita bagi aja dengan 8,9 ya, kurang lebih dia akan jadi 33,54 ya. 33,54, sudutnya adalah min ya 16,57 gitu kan. Sorry, saya lihat yang ini ya. Yang ini ya. Sudutnya adalah 40 ya, di apa namanya, kurangi dengan nilai ya yang ada di sini gitu ya. Eh, Lalu ketika kita mengubah ini menjadi line current ya, kita menggunakan nilai IAB akar 3, kita kalikan dengan akar 3, lalu sudutnya kita tambahkan dengan sudut min 30, sehingga dia akan menjadi 33,54, sudutnya adalah min 16,57 derajat ampere. Atau kita sebenarnya bisa melakukan single phase analisis ya. Kita lihat dari nilai eh, apa per fasenya ya. Kita bisa ubah ini ke bentuk Y. Jadi ini adalah ZY. ZY itu adalah Z delta dibagi 3 ya. ZY adalah Z delta dibagi 3. Sehingga IA dia sama dengan VAN dibagi ZY, karena ini sudah kita ubah ke bentuk satu fase. Artinya apa? Artinya kita mempunyai bentuk ya seperti ini ya, bentuk satu fase dengan satu tegangan VAN dan juga satu arus adalah IA. Ya, sedangkan di sini adalah ZY.
Oke, di ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah koneksi seimbang eh, delta delta. Oke.